Nah, harga saham BMRI, Bank Mandiri, itu sudah turun hampir 40% dari puncaknya per video ini dibuat gitu. Nah, apakah penurunan hampir setengah ini itu membuat harga saham Bank Mandiri menjadi menarik? Apakah ada perubahan fundamental yang membuat harga Bank Mandiri bisa turun sampai 40%? Ini big caps loh. Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, jadi seperti teman-teman sudah tahu, jadi Bank Mandiri kan salah satu bank terbesar lah ya di Indonesia, top 4 gitu kan. BCA, BRI, Mandiri, BNI ya kan. Dan masing-masing bank ini mungkin ada perbedaan gitu ya, especially dari kredit yang mereka salurkan. Kalau misalnya BRI, misalnya contoh ya, saya contohkan BRI gitu. BRI mungkin mayoritas itu ke UMKM gitu ya. Sedangkan kalau Mandiri itu mungkin mayoritas itu adalah korporasi, ya pinjaman yang korporasi besar, ya perusahaan-perusahaan besar. Jadi satu BRI misalnya contohnya dia di ya grassroots lah ya. Tapi kalau misalnya Bank Mandiri itu lebih ke korporasi-korporasi besar. Kalau misalnya kita tadi lihat di, mungkin teman-teman sudah nonton video BCA yang di atas ya, kita pernah bahas, sudah pernah bahas analisa BCA. Kita kan sudah bilang bahwa korporasi ini dalam beberapa tahun terakhir itu yang pertumbuhannya paling gede ya, karena after COVID recovery, ya recovery-nya itu paling duluan ya tentu di sektor yang korporasi yang punya stabilitas dan kekuatan yang lebih besar daripada bisa UMKM. Nah, kalau si Bank Mandiri ini sebenarnya dibentuk dari gabungan ya, merger dari 4 bank. Jadi waktu itu krisis 98, jadi berbagai bank itu ada yang sakit, kemudian ada 4 bank yang di-merger menjadi satu, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia. Nah, ya waktu 98 ada kolaps, krisis, kemudian 4 bank itu di-merger jadi satu, jadilah Bank Mandiri. Nah, jadi Bank Mandiri sampai sekarang ya mereka terus tumbuh lah ya, menjadi salah satu bank yang terbesar di Indonesia. Dan secara ownership, kalau kita lihat 52% Bank Mandiri itu dipegang oleh Republik Indonesia, kemudian 8% oleh INA ya, Indonesia Investment Authority, dan sisanya yaitu sekitar 40% itu dipegang oleh publik. Nah, Bank Mandiri juga punya 51% dari BSI ya, BRIS. Jadi kalau misalnya BRIS-nya growth ya tentu itu akan memberikan exposure terhadap Bank Mandiri juga. Jadi misalnya kita beli Bank Mandiri, tentu juga ada exposure terhadap BRIS ya, yang growth-nya juga lumayan. Nah, sebagai investor atau mungkin teman-teman yang pengen kepo soal Bank Mandiri, tentu kita juga harus cek keuangannya seperti apa gitu ya. Dan mungkin info aja untuk teman-teman yang mungkin belum tahu atau teman-teman sudah di membership tapi belum ngecek gitu ya. Di membership itu kan ada courses ya. Jadi online course kita sudah pernah bahas beberapa sektor ya, ada batubara, ada banking, ada insurance dan sebagainya. Nah, di banking ini kita sudah bahas ada banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui ya soal banking gitu. Jadi teman-teman nanti kalau yang di membership bisa cek langsung ke sini ya, supaya teman-teman bisa paham beberapa matriks yang mungkin bank-bank itu report gitu. Mungkin kadang-kadang kita lihat ada banyak gitu matriks kita nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi dengan mempelajari ini harusnya teman-teman bisa lebih memahami lah ya apa yang dimaksud oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, terus kita akan compare Bank Mandiri dengan bank besar lainnya. Jadi di Stock Treasure Maps ya, jadi di tools ini tuh kita sudah ada comparison lah ya. Kita comparison dengan bank-bank yang lain ya. Jadi di sini misalnya saya highlight Bank Mandiri deh. Nah, kalau misalnya kita highlight si Bank Mandiri, kalau misalnya kita compare ya dari sisi loan yang diberikan, Bank Mandiri itu salah satu itu yang paling gede ya. Dari sisi aset pun Bank Mandiri juga yang gede gitu. Dari sisi kasa pun ya, kasa berarti kalau bank itu kan dia ngumpulin dana pihak ketiga, habis itu dia salurkan kepada kredit gitu kan. Nah, dana pihak ketiga ini ada kebagi 3 lagi, ada current account, saving account, dan juga ada time deposit. Nah, current account, saving account itu tabungan sama giro lah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari si Bank Mandiri misalnya ya, dia total dana pihak ketiga tuh 1.698 triliun, hampir 1.700 triliun. Nah, 1.271 triliunnya itu adalah kasa. Nah, efeknya apa nanti? Efeknya ini nanti sebenarnya adalah ke beban bunga sebenarnya. Ya, jadi bank ini kan meskipun kan dia ngumpulin dana pihak ketiga gitu kan, tentu dia ada bayar bunga, ya tabungan, giro, deposito gitu kan. Nah, semakin besar porsi kasanya dibandingkan total deposit, semakin rendah cost of fund-nya, biaya dananya. Nah, cuma kan memang dalam setahun 2 tahun terakhir ya, beberapa bank-bank itu melaporkan bahwa ada persaingan ketat di liquidity ya. Likuiditas itu artinya adalah dana pihak ketiga ya, ada persaingan cukup ketat di likuiditas, sehingga akibatnya ya beberapa bank kayak misalnya ya Mandiri juga termasuk sih sebenarnya, beban bunganya juga naik ya, naiknya sangat lumayan tinggi ya. Dari sebelumnya itu naik sekitar 40%. Nah, ini beban bunga. Nah, yang kuat tuh sebenarnya BCA ya. BCA itu tetap lumayan rendah gitu dia punya beban bunganya, karena yang mostly itu memang benar-benar dana murah. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa tahun terakhir tuh porsi kasa itu merupakan porsi yang dominan di dana pihak ketiga. Jadi kalau sekarang kan setahun terakhir itu kan mungkin ada kenaikan suku bunga kan. Ketika nanti misalnya sekarang kan udah mulai turun bunganya, ekspektasinya ke depan tuh mungkin akan turun lagi. Ketika misalnya The Fed turun ya, Indonesia juga mungkin akan turun. Ya, ekspektasinya juga ya beban bunga akan turun, sehingga nanti biaya dana atau beban bunga ini juga harapannya sih akan turun ya. Jadi dengan demikian net interest income itu bisa lebih gede. Istilah
istilahnya itu adalah laba kotor lah ya, laba kotor dari perbankan. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari DPK yang dikumpulkan, disalurkan kemana? Nah, kalau misalnya di Bank Mandiri itu ada ke corporate ya, kemudian ada ke komersial sama SME juga ada, kemudian ada ke consumer ya, kartu kredit, KPR ya, segala macam. Habis itu subsidiaries. Terus yang kita lihat juga ya dari banking itu ada namanya capital adequacy ratio. Nah, capital adequacy ratio ini apa sih? Atau CAR lah istilahnya. CAR ini dalam, kan bank itu kan dia ada keserukan pinjaman, kemudian ada berbagai aset-aset keuangan, tentu kan itu ada resikonya. Nah, jadi capital adequacy ratio ini adalah mengukur modalnya si bank ini mampu mengcover berapa persen dari aset tersebut. Ya, kalau misalnya kita bobotkan berdasarkan resiko segala macam, berapa persen. Nah, kalau misalnya di Bank Mandiri itu modalnya itu cukup mengcover 20% lah. Simpelnya seperti itulah ya. 20%, kemudian kalau misalnya paling gede di sini adalah BCA ya, memang tidak bisa dipungkiri ya, salah satu bank yang paling konservatif gitu ya. Modal mereka itu sangat tebal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari peraturan Bank Indonesia, mungkin batas minimum banget yaitu cuma itu boleh 8%. Jadi artinya dengan si Bank Mandiri sekitar dia 21% lah ya, itu masih jauh di atas batas minimumnya. Jadi secara permodalan ya masih sangat-sangat solid gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat net interest margin, jadi kalau misalnya kita compare gitu ya, net interest margin dari si Bank Mandiri, NIM ya. Nah, NIM-nya si Bank Mandiri mungkin dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan ya. Tapi penurunannya juga menurut saya akibat dari kenaikan suku bunga lah ya kalau saya pikir. Karena suku bunga naik menekan cost of fund ya, cost of fund maksudnya beban bunganya meningkat ya, sehingga net interest income-nya jadi tertekan ya secara margin gitu ya. Jadi kalau misalnya suku bunga turun lagi seperti saya katakan ya, mungkin NIM-nya bisa lebih gede lagi. Ya, kalau misalnya kita lihat cost to income ratio sebenarnya masih cukup oke ya, CIR. Jadi seluruh beban operasionalnya dibandingkan dengan pendapatan bank itu masih sekitar 40%. Nah, kalau bisa kita compare ke mungkin pada saat sebelum COVID ya itu ada 45%, ada 43%. Sekarang ya cukup oke lah, sekitar 40% gitu ya. Dan kalau misalnya kita compare dengan bank-bank lain ya, CIR-nya memang bukan yang paling rendah sih. Ya, BCA ada yang 31% ini, artinya cost-nya itu cuma 31% dari pendapatannya, simpel kayak gitu ya. Jadi BCA ini yang paling rendah CIR-nya, jadi semakin rendah semakin efisien. Ya, meskipun begitu, Bank Mandiri juga not bad ya, CIR-nya juga masih 40% itu masih not bad dibandingkan dengan bank-bank yang lain ada sampai 50% ya, ini sampai 57%, ini kan berarti cukup gede gitu ya beban operasionalnya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat bagaimana sih track record dari labanya si Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir, jadi kita bisa lihat misalnya dari sini ya. Nah, jadi kita tuh suka lihat dari yang kuning, garis kuning ini adalah laba bersihnya, terus yang merah ini adalah harga sahamnya. Jadi kita tuh punya satu keyakinan gitu ya, bahwa harga saham itu meningkat atau turun, itu pasti ada faktor fundamentalnya. Kalau misalnya labanya meningkat kayak gini ya, nah tentu harganya juga akan mengikuti gitu ya. Tapi kalau misalnya labanya turun ya, harganya juga cepat atau lambat juga akan ikut turun. Nah, sekarang kan ada penurunan harganya, meskipun ini kita nggak update langsung selalu ya harganya, tapi kalau untuk kinerjanya biasanya ketika laporan keuangan muncul, sebisa mungkin secepat mungkin kita upload. Kalau kita lihat dari sini ya, sebenarnya mungkin market berekspektasi bahwa labanya ini akan menurun. Tinggal kita cek lagi nanti seiring berjalan waktu, apakah benar labanya menurun. Kalau misalnya tidak menurun, atau turunnya mungkin tidak segede yang dikira oleh market, ya mungkin penurunan itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Tapi yang kita percaya adalah ketika laba bersih itu cenderung meningkat ya, harganya juga biasanya akan mengikuti cepat atau lambat ya. Nah, lalu apa sih menariknya Bank Mandiri ya? Tadi kita sudah lihat beberapa matriksnya. Pertama dari penyaluran kredit. Kalau misalnya kita compare ya dengan mungkin bank-bank lain, NPL-nya itu yang paling rendah. Cuma ada beberapa pandangan bahwa NPL-nya terlalu rendah 1,1% gitu kan. Sehingga pandangannya harusnya tidak segini karena ekonomi kan tidak terlalu baik-baik saja gitu kan. Bisa jadi lebih gede atau mungkin sekarang rendah, kedepannya akan ada peningkatan misalnya untuk beban hapus buku kayak misalnya provision ya, beban provision akan meningkat karena harusnya tidak segini. Even BCA aja 1,8% sampai 2 kali lipatnya. Nah, itu ada benar juga, tapi selain itu kita juga lihat yang namanya LAR, ya loan at risk. Nah, loan at risk ini apa? Loan at risk ini adalah pinjaman yang diberikan yang kemungkinan akan bermasalah. Jadi kan kredit itu ada kolektabilitasnya 1 sampai 5 ya. Sekali kalau teman-teman mungkin belum tahu, mungkin teman-teman bisa googling atau teman-teman bisa pelajari di online course yang kita sudah buat gitu ya. Itu bisa cek di sana gitu. Jadi kalau loan at risk ini kan kolektabilitas 2 sampai 5 plus restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini maksudnya apa? Restrukturisasi ini artinya adalah
adalah ya mungkin debiturnya ini mengalami kesusahan sehingga dia nego bunganya lebih rendah ya, atau perpanjangan termin ya, jadi temponya diperpanjang atau cicilannya diperingan kayak gitu-gitulah, itu restrukturisasi. Nah, restrukturisasi nggak mungkin dilakukan kalau misalnya debiturnya baik-baik aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak COVID kemarin ya, itu restrukturisasi gede banget. Kenapa? Karena hampir semuanya terkena dampak ya, bisnisnya harus tutup karena ada social distancing, kemudian ada PSBB dan sebagainya, itu kan membuat bisnis itu tidak berputar sehingga restrukturisasi dilakukan. Nah, lalu maksud angka 6,76% ini apa? Ini adalah 6,76% dari pinjamannya yang diberikan oleh Bank Mandiri itu berpotensi bermasalah ya, namanya loan at risk. Jadi pinjaman yang berisiko, hampir berisiko lah, yang kemungkinan bermasalah gitu. Nah, kalau misalnya kita compare dengan bank-bank lain ya, kayak misalnya paling dekat misalnya NISP itu 6,75%. Itu sebenarnya masih oke. Kalau kita compare ya BCA ya tetaplah the king lah ya, 5,3%, dia paling rendah gitu. Kemudian ya kayak BTN bisa 19%, BDMN bisa 10%, ya Bank BRI mungkin bisa 10%. Nah, jadi ini efeknya nanti adalah ke beban provisions ya, beban hapus buku. Nah, kan dari yang tadi kolektibilitas 2-5 plus restrukturisasi, kalau itu ada yang dihapus, itu kan nanti ngefeknya ke beban pencadangan. Kan bank kan sudah membentuk cadangan ya, ibaratnya kayak tabungan lah, cadangan ditabung gitu kan. Kalau misalnya ada kredit macet, sehingga dia harus hapus buku kan, hapus buku, kepake ini cadangan, sehingga dia harus anggarkan lagi untuk dia ngisi lagi CKPN-nya gitu loh, ngisi lagi tabungannya. Dia CKPN ini harus, kenapa? Karena ini adalah dalam kutip tabungan bantalannya bank lah. Kalau misalnya kan bank ini bisnisnya tuh menyalurkan pinjaman ke orang lain, kalau misalnya orang lain tidak bisa bayar, dia sudah harus mencadangkan untuk mengcover itu gitu loh. Nah, jadi selain itu kita juga bisa lihat namanya NPL coverage. NPL coverage-nya adalah dari NPL yang non performing loan ini. Jadi kita kan nggak hanya NPL lah, tapi juga LAR juga ya. Nah, jadi NPL coverage ini adalah berapa sih cadangan yang sudah bank sisihkan. Ya, kalau misalnya kayak si Bank Mandiri, mungkin dia sudah mensisihkan 271% dari NPL-nya ya untuk sebagai cadangan. Ya sudah dicadangkan gitu loh. Jadi ya kalaupun ini kan 271% ya, berarti 2,7 kali dari 1%, berarti kan ya sekitar 3-4%. Kalaupun cost of credit ya, pos bukunya itu bisa sampai 4% dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri, itu sudah dicadangkan gitu loh. Nah, jadi cadangan itu sudah cukup menurut saya ya, kalau kita lihat dari sini ya. Dan salah satu yang cukup gede juga 270%. Jadi menariknya dari berbagai bank ini adalah ya memang secara LAR ini nggak yang paling rendah, tapi masih oke ya, masih oke dibandingkan dengan bank-bank lain. Terus kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi misalnya, valuasinya itu ya kalau misalnya dari PI-nya sudah 8,2, tapi kan PI-nya ini juga ada cost yang bisa berubah-berubah, itu misalnya dari beban provisi sama beban bunga ya. Kan ini nanti ngefek juga kepada earnings, dan earnings kalau misalnya earningsnya turun ya PI-nya jadi naik. Tapi kalau misalnya kita compare misalnya dari book value dibandingkan dengan bank-bank lain, ya sebenarnya secara valuasi ini not bad, cukup oke, cukup murah. Dan kalau misalnya kita lihat return equity ya, return equity dari Bank Mandiri ini second best. Kalau misalnya BCA 24,6%, Bank Mandiri mungkin 21%. Nggak yang paling gede, tapi masih oke, masih 20% plus. Even 15% pun sebenarnya masih oke. Ya kan 15%, nggak misalnya BRIS bisa 17%, BRI 19%, ini oke. Big Bank sebenarnya ya oke lah. ROE-nya cukup tinggi. Nah, cuma yang Bank Mandiri ini ya meskipun dia second best, tapi valuasinya cukup murah ya dibandingkan dengan Big Bank yang lain. Apalagi dibandingkan dengan mungkin bank-bank yang lebih kecil gitu ya. Secara kinerja dia oke, ya Bank Mandiri oke. Mungkin di NPL coverage, LAR juga masih oke, dan modalnya juga masih cukup kuat ya, dan valuasinya juga tidak terlalu eksesif ya, tidak terlalu berlebihan gitu. Jadi sesuai itu yang membuat kita melihat bahwa Bank Mandiri ini masih cukup menarik lah untuk kita ikuti. Nah, terus kalau soal risiko lah ya, risknya, kita bicara soal risknya, tentu kan ya ada menariknya, kita juga harus aware sama risiko-risiko yang ada. Sebenarnya mirip sih, seperti misalnya BCA gitu kan, kita bilang persaingan bank digital ya, especially bank-bank besar yang ke digital juga cukup gede ya. Bukan hanya Bank Mandiri saja, tapi bank-bank besar lain juga berlomba-lomba ke digital, dan mereka punya jumlah user, jumlah transaksi, nilai transaksi itu juga growth-nya tinggi-tinggi. Meskipun kayak misalnya Livin, Kopra itu mungkin growth-nya bisa 20% juga ya. Tapi ya saya juga tahu ada bank besar lainnya yang mungkin growth-nya bisa 30%, 40% dari jumlah transaksi, dari jumlah nasabah, dari jumlah nasabah, misalnya nasabah mobile ya, online gitu di aplikasinya, dan juga ya dari nilai frekuensi transaksi itu juga gede-gede pertumbuhannya. Jadi ya dengan begitu ya persaingannya ngefek ke DPK, pengumpulan dana pihak ketiga. Dan juga ya tentu resiko yang lain itu adalah kondisi ekonomi kita ya. Kondisi ekonomi kita kan sekarang masalahnya tuh daya belinya belum pulih semua, especially di mikro. Dan kalau kita lihat tadi, Bank Mandiri meskipun ya korporasi yang paling gede, tapi juga ada sebagian porsi yang dipinjaman ke mikro.
Nah, jadi itu tadi soal Bank Mandiri. Semoga review singkatnya bermanfaat. Kita sudah pelajari berbagai matriks-matriks bank dan juga kita sudah compare dengan Bank Mandiri dengan bank besar lain. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video banking selanjutnya. Dadah!